Halo semuanya, penyembah Tuhan atau penyembah kulkas dua pintu. Selamat datang di ruang diskusi kita kali ini. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, mengapa perdebatan antara mereka yang percaya dan mereka yang tidak percaya seringkali berakhir dengan tuduhan kebencian? Ada sebuah narasi yang sangat kuat beredar di tengah masyarakat bahwa mereka yang melabeli diri sebagai ateis, agnostik, skeptis, atau kaum nones, yakni mereka yang tidak berafiliasi dengan agama manapun, memiliki dendam pribadi atau kebencian yang mendalam terhadap para pemeluk agama. Padahal, jika kita menelaah lebih dalam secara objektif, dinamika yang terjadi sebenarnya jauh lebih kompleks dan bersifat intelektual daripada sekadar masalah perasaan. Tulisan ini bermaksud untuk membedah perspektif tersebut tanpa bermaksud menyudutkan individu, melainkan sebagai upaya refleksi atas klaim-klaim yang selama ini dianggap sebagai kebenaran mutlak. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu ada sebuah catatan penting. Pembahasan ini akan menyentuh ranah yang sangat sensitif bagi banyak orang. Kita akan berbicara tentang dogma, struktur keyakinan, dan implikasi sosiologis dari ajaran agama. Jika kenyamanan intelektual Anda bergantung pada tidak adanya kritik terhadap sebuah sistem keyakinan, maka narasi ini mungkin akan terasa menantang. Namun, bagi Anda yang mencari sudut pandang alternatif tentang bagaimana kaum skeptis memandang dunia, mari kita lanjutkan. Dalam banyak diskusi meja makan atau debat di media sosial, seringkali terjadi kerancuan antara penolakan terhadap sebuah ide dengan kebencian terhadap individu yang memegang ide tersebut. Bagi komunitas skeptis, perbedaan ini sangat krusial. Seorang skeptis tidak bangun di pagi hari dengan niat untuk membenci orang-orang yang pergi ke tempat ibadah. Sebaliknya, yang mereka tolak bukanlah manusianya, melainkan validitas dari klaim-klaim metafisika yang diajukan oleh agama. Klaim-klaim ini seringkali bersifat luar biasa, namun sayangnya beban pembuktian yang menyertainya seringkali tidak memadai. Ketika sebuah institusi mengklaim mengetahui asal-usul alam semesta, apa yang terjadi setelah kematian, hingga aturan moral yang harus ditaati oleh semua orang, kaum skeptis hanya meminta satu hal, bukti yang sepadan dengan besarnya klaim tersebut. Penolakan terhadap klaim tanpa bukti bukanlah kebencian. Itu adalah sebuah standar intelektual yang jujur. Tanpa standar ini, manusia akan mudah sekali terjebak dalam berbagai macam pseudosains dan tahayul yang tidak memiliki dasar realitas. Mari kita lihat lebih dekat fenomena ini dari sudut pandang data sosial. Mayoritas orang yang beragama di dunia ini sebenarnya tidak memilih agama mereka melalui proses riset yang mendalam atau perbandingan teologis yang komprehensif saat mereka dewasa. Sebaliknya, agama lebih sering merupakan warisan geografis dan genetik. Seseorang menjadi Muslim karena lahir di Indonesia dari orang tua Muslim, atau menjadi Kristen karena lahir di Amerika Serikat dari keluarga Kristen. Data menunjukkan bahwa faktor terbesar yang menentukan keyakinan seseorang adalah tempat di mana mereka dilahirkan. Fenomena ini oleh para skeptis dilihat sebagai bentuk indoktrinasi dini. Dari sinilah muncul sebuah pemikiran yang mungkin terdengar kontroversial bagi sebagian orang, bahwa pemeluk agama sebenarnya adalah korban utama dari ajaran agama itu sendiri. Mereka bukanlah subjek yang harus dimusuhi, melainkan individu-individu yang sejak kecil telah diprogram untuk menerima serangkaian dogma tanpa ruang untuk bertanya atau meragukan. Ketika seorang anak diajarkan bahwa meragukan sesuatu adalah dosa, atau bahwa bertanya tentang konsistensi teks suci akan berujung pada penderitaan abadi di neraka, maka sebenarnya sedang terjadi pembatasan terhadap potensi intelektual manusia tersebut. Rasa takut seringkali menjadi pengikat utama dalam sistem keyakinan. Ketakutan akan sanksi sosial, ketakutan akan kehilangan identitas kelompok, dan yang paling ekstrim adalah ketakutan akan ancaman metafisika. Dalam kacamata skeptisisme, menggunakan rasa takut sebagai alat untuk mempertahankan keyakinan adalah bentuk manipulasi psikologis yang sistematis. Inilah alasan mengapa kaum skeptis tidak melihat pemeluk agama sebagai musuh, melainkan sebagai rekan sesama manusia yang sedang terjebak dalam sebuah struktur yang membatasi kebebasan berpikir mereka.
Agama dalam banyak kasus menciptakan sebuah ekosistem di mana penganutnya merasa harus membela sesuatu yang sebenarnya membebani hidup mereka sendiri, baik secara finansial, waktu, maupun perkembangan mental. Kita bisa melihat bagaimana agama seringkali menuntut pengabdian yang tidak proporsional. Dari kewajiban menyetorkan sebagian pendapatan kepada institusi keagamaan, hingga penggunaan waktu berjam-jam untuk ritual yang efektivitasnya dalam dunia nyata sulit untuk diukur. Para penganut agama seringkali harus mengorbankan logika dan rasionalitas mereka demi mempertahankan harmoni dengan dogma kelompoknya. Misalnya ketika temuan sains bertentangan dengan teks suci, para penganutnya dipaksa untuk melakukan akrobat mental, mencari-cari pembenaran atau melakukan reinterpretasi yang dipaksakan agar keyakinan mereka tetap terlihat relevan. Beban psikologis untuk terus menjaga konsistensi antara realitas objektif dan klaim religius ini sangatlah berat. Secara tidak sadar, pemeluk agama berada dalam posisi yang melelahkan secara kognitif, sebuah kondisi yang seringkali tidak mereka sadari karena sudah dianggap sebagai kewajiban yang suci. Selain itu, sisi negatif yang jarang dibicarakan adalah bagaimana agama menciptakan sekat-sekat yang artifisial antar manusia. Dengan klaim sebagai pemilik kebenaran tunggal, agama secara otomatis membagi dunia menjadi kami dan mereka, atau umat yang selamat dan umat yang sesat. Pembagian ini adalah akar dari banyak konflik sosial. Kaum skeptis melihat bahwa tanpa sekat-sekat dogmatis ini, manusia mungkin akan lebih mudah untuk berempati satu sama lain atas dasar kemanusiaan universal, bukan atas dasar kesamaan ritual atau simbol. Penganut agama menjadi korban karena mereka dipaksa untuk memandang orang lain yang tidak seiman dengan kecurigaan atau rasa kasihan yang merendahkan, yang pada akhirnya membatasi kekayaan pengalaman sosial mereka sebagai manusia. Mereka kehilangan kesempatan untuk merayakan keragaman berpikir karena terikat oleh batasan-batasan moralitas yang seringkali sudah kedaluarsa dan tidak lagi relevan dengan tantangan zaman modern. Beban psikologis yang paling nyata, namun sering kali terabaikan, adalah konsep tentang dosa dan rasa bersalah yang ditanamkan secara sistematis. Dalam kacamata skeptis, mekanisme ini bekerja layaknya sebuah penyakit yang diciptakan agar institusi tersebut bisa menjual obatnya. Seseorang diberitahu sejak kecil bahwa mereka lahir dalam keadaan cacat secara moral, penuh dengan kecenderungan dosa, atau memiliki hutang spiritual yang tidak mungkin dilunasi tanpa perantara agama. Ini menciptakan sebuah ketergantungan psikologis yang sangat dalam. Penganut agama menjadi korban dari rasa rendah diri kronis, di mana mereka merasa tidak akan pernah cukup baik atau cukup suci. Rasa bersalah ini kemudian digunakan untuk mengontrol perilaku, membatasi ekspresi diri, dan memastikan kepatuhan. Ketika kebahagiaan manusiawi yang natural, seperti seksualitas yang sehat atau keingintahuan intelektual yang kritis, dilabeli sebagai sesuatu yang kotor atau terlarang, individu tersebut mengalami konflik internal yang menghancurkan keseimbangan mental mereka sendiri. Mereka hidup dalam bayang-bayang pengawasan mata yang maha melihat, yang bukan membawa kedamaian, melainkan kecemasan konstan akan penghakiman. Klaim-klaim agama juga seringkali melakukan apa yang disebut sebagai pembajakan moralitas. Ada sebuah narasi yang menyesatkan bahwa tanpa agama, manusia tidak akan memiliki kompas moral dan dunia akan jatuh ke dalam anarki. Para pemeluk agama seringkali menjadi korban dari kebohongan ini, sehingga mereka merasa takut untuk meninggalkan keyakinannya karena khawatir akan menjadi orang jahat atau kehilangan arah hidup. Padahal, jika kita melihat data antropologi dan evolusi, moralitas adalah hasil dari adaptasi sosial manusia untuk bertahan hidup sebagai spesies yang kooperatif. Dengan mengklaim moralitas sebagai produk eksklusif wahyu, agama sebenarnya telah merampas harga diri manusia. Individu tidak lagi berbuat baik karena empati tulus atau penalaran etis, melainkan karena iming-iming pahala atau ketakutan akan hukuman. Ini adalah degradasi terhadap martabat moral manusia itu sendiri. Penganut agama kehilangan kesempatan untuk membangun integritas pribadi yang otonom karena standar baik dan buruk mereka ditentukan oleh teks-teks kuno yang seringkali justru memuat nilai-nilai yang bertentangan dengan kemanusiaan modern, seperti diskriminasi gender atau pembenaran terhadap kekerasan atas nama kesucian.
Lebih jauh lagi, kita perlu membicarakan tentang stagnasi intelektual yang dipaksakan. Agama seringkali memberikan jawaban-jawaban instan atas pertanyaan-pertanyaan besar alam semesta yang sebenarnya masih terus digali oleh sains. Dengan mengatakan Tuhan yang melakukannya, rasa ingin tahu manusia dipadamkan secara prematur. Bagi seorang skeptis, ini adalah kerugian besar bagi kemanusiaan. Pemeluk agama didorong untuk merasa puas dengan ketidaktahuan yang dibungkus dengan istilah misteri ilahi. Hal ini menciptakan sebuah pola pikir yang resisten terhadap perubahan dan kemajuan. Ketika bukti-bukti baru muncul yang menggoyahkan fondasi dogma, penganut agama justru diajarkan untuk menutup mata atau melakukan penolakan defensif. Ini bukan hanya masalah perbedaan pendapat, melainkan masalah kapasitas kognitif. Ketika seseorang terbiasa menerima pernyataan tanpa bukti dan menolak bukti demi pernyataan, maka kemampuan berpikir kritisnya secara perlahan akan tumpul. Mereka menjadi korban dari sistem yang menghargai iman buta di atas pembuktian empiris, sebuah kualitas yang sangat berbahaya di era informasi di mana kemampuan membedakan fakta dan fiksi adalah kunci keselamatan. Secara sosiologis, pemeluk agama juga sering dieksploitasi dalam struktur kekuasaan yang hierarkis. Institusi agama seringkali berfungsi sebagai korporasi raksasa yang tidak tersentuh pajak, yang mengumpulkan kekayaan dari pengikutnya yang seringkali justru hidup dalam keterbatasan ekonomi. Janji-janji akan keberkahan finansial atau balasan di akhirat digunakan untuk memotivasi penganutnya memberikan sumbangan yang signifikan. Dari sudut pandang data ekonomi, ini adalah bentuk transfer kekayaan yang sangat tidak adil. Para pemimpin agama hidup dalam kemewahan sementara pengikutnya diberikan narasi tentang kemuliaan dalam kemiskinan dan kesabaran dalam penderitaan. Di sini, agama berperan sebagai penenang atau opium yang mencegah orang untuk menuntut perubahan nyata di dunia saat ini, karena perhatian mereka dialihkan ke janji-janji utopia di masa depan. Korban utamanya tentu saja adalah masa pengikut yang memberikan tenaga, waktu, dan harta mereka demi menjaga eksistensi struktur yang sebenarnya tidak memberikan timbal balik nyata selain rasa aman semu yang bersifat emosional. Ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari jeratan ini seringkali diperparah oleh apa yang disebut sebagai sunk cost fallacy atau kesesatan biaya yang telah tertanam. Setelah menghabiskan puluhan tahun dalam sebuah agama, membangun seluruh identitas sosial di sekitarnya, dan menjalin hubungan berdasarkan kesamaan iman, harga yang harus dibayar untuk mengakui bahwa semua klaim itu mungkin salah menjadi sangat mahal. Seorang pemeluk agama terjebak dalam posisi di mana mengakui kebenaran skeptis berarti menghancurkan seluruh struktur hidupnya, kehilangan keluarga, dikucilkan oleh komunitas, atau bahkan kehilangan pekerjaan di beberapa lingkungan yang konservatif. Inilah mengapa banyak penganut agama memilih untuk tetap berada dalam sistem tersebut meskipun secara pribadi mereka memiliki keraguan. Mereka adalah tawanan dari lingkungan sosial yang mereka bangun sendiri. Kaum skeptis melihat realitas pahit ini dengan rasa empati, karena mereka memahami bahwa bagi banyak orang, percaya bukanlah soal kebenaran faktual, melainkan soal mekanisme pertahanan hidup di tengah masyarakat yang belum bisa menerima perbedaan secara dewasa. Lanjut ke aspek yang lebih sistemik, kita melihat bagaimana agama seringkali menghambat perkembangan kebijakan publik yang berbasis sains. Pemeluk agama menjadi korban ketika mereka dipaksa menolak kemajuan medis, pendidikan seks yang komprehensif, atau solusi perubahan iklim hanya karena bertentangan dengan interpretasi teologis tertentu. Akibatnya, kualitas hidup mereka sendiri menurun. Anak-anak dari keluarga religius radikal, misalnya, seringkali kehilangan akses terhadap informasi medis yang menyelamatkan jiwa atau pendidikan yang memadai untuk bersaing di dunia modern. Dalam hal ini, ajaran agama bertindak sebagai penghalang antara manusia dan kesejahteraan nyatanya. Skeptisisme terhadap agama bukan didasari oleh kebencian terhadap orang-orang ini, melainkan kegeraman terhadap sistem yang terus-menerus memberikan informasi yang salah dan merugikan individu-individu tersebut secara fisik maupun mental. Agama seringkali memberikan solusi palsu untuk masalah nyata, dan dalam prosesnya, penganutnya kehilangan kesempatan untuk mencari solusi yang benar-benar efektif dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Salah satu aspek yang paling menyedihkan dari sistem kepercayaan dogmatis adalah bagaimana ia seringkali mengikis identitas personal individu demi kepentingan kolektivitas religius. Dalam kacamata skeptis, kita melihat fenomena di mana seseorang kehilangan diri mereka yang otentik dan menggantinya dengan sebuah topeng yang sesuai dengan standar moralitas kelompok. Sejak usia dini, penganut agama diajarkan untuk menekan insting, keinginan, dan pemikiran yang dianggap tidak sejalan dengan teks suci.
Ini adalah bentuk pengorbanan diri yang sangat besar. Namun ironisnya, pengorbanan ini seringkali tidak membuahkan hasil nyata bagi kesejahteraan psikologis mereka. Mereka dipaksa untuk hidup dalam sebuah skenario yang ditulis ribuan tahun lalu oleh orang-orang yang bahkan tidak memahami dasar-dasar biologi atau psikologi modern. Akibatnya, banyak individu yang menghabiskan seumur hidup mereka dalam kegelisahan karena terus-menerus merasa gagal memenuhi standar kesucian yang sebenarnya mustahil dicapai oleh manusia biasa. Mereka menjadi korban dari sebuah idealisme semu yang merampas hak mereka untuk tumbuh secara natural dan jujur pada diri sendiri. Lebih mendalam lagi, kita tidak bisa mengabaikan bagaimana struktur agama seringkali menjadi tempat subur bagi diskriminasi yang dilembagakan, terutama terhadap perempuan dan kelompok minoritas gender. Bagi kaum skeptis, melihat pemeluk agama yang berasal dari kalangan perempuan membela mati-matian doktrin yang justru menempatkan mereka sebagai warga kelas 2 adalah sebuah ironi yang memilukan. Banyak ajaran agama yang secara eksplisit atau implisit mengajarkan kepatuhan buta kepada otoritas patriarki, membatasi ruang gerak perempuan, dan bahkan menyalahkan mereka atas dosa-dosa moralitas pria. Dalam konteks ini, perempuan dalam agama seringkali menjadi korban ganda. Mereka adalah penganut yang setia, sekaligus target dari pembatasan hak-hak dasar mereka sendiri. Mereka diajarkan untuk merasa mulia dalam keterbatasan, sebuah bentuk manipulasi psikologis yang membuat mereka sulit untuk menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi oleh sistem yang mereka anggap suci. Skeptisisme terhadap agama di sini bukan sekadar masalah teologis, melainkan perjuangan untuk keadilan sosial bagi mereka yang terjebak dalam norma-norma kuno yang diskriminatif. Ada juga masalah tentang bagaimana iman dipromosikan sebagai sebuah kebajikan tertinggi, sementara keraguan dianggap sebagai cacat karakter. Dari sudut pandang epistemologi, skeptis melihat ini sebagai jebakan intelektual yang sangat berbahaya. Ketika seseorang diajarkan bahwa mempercayai sesuatu tanpa bukti adalah tanda kekuatan spiritual, maka secara otomatis benteng pertahanan mental mereka terhadap penipuan telah runtuh. Penganut agama menjadi sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari penipuan berkedok investasi syariah atau donasi gereja, hingga manipulasi politik oleh pemimpin agama yang haus kekuasaan. Dengan mengagungkan iman di atas rasionalitas, agama sebenarnya sedang melemahkan sistem imun intelektual para pengikutnya. Mereka menjadi korban dari sebuah budaya yang menghargai kenaifan dan menghukum kekritisan. Inilah mengapa kaum skeptis merasa perlu untuk terus menyuarakan pentingnya bukti. Bukan untuk menghancurkan kebahagiaan orang lain, tetapi untuk memberdayakan individu agar tidak mudah dikelabui oleh siapapun yang menggunakan label Tuhan untuk kepentingan pribadi. Sisi negatif lain yang sangat terasa adalah bagaimana fokus berlebihan pada kehidupan setelah kematian, akhirat, seringkali membuat penganut agama mengabaikan atau meremehkan penderitaan di dunia saat ini. Slogan-slogan seperti dunia hanyalah ladang ujian atau penderitaan di dunia akan dibalas di surga berfungsi sebagai anestesi sosial yang mematikan semangat juang untuk perubahan. Pemeluk agama menjadi korban dari pengalihan isu yang masif. Mereka diajarkan untuk bersabar menghadapi ketidakadilan sistemik, kemiskinan, atau kerusakan lingkungan karena semua itu dianggap sebagai kehendak ilahi yang bersifat sementara. Perspektif ini sangat merugikan karena ia menghambat kemajuan kemanusiaan dalam menyelesaikan masalah-masalah real. Bagi seorang skeptis, hidup ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki, dan menyia-nyiakannya demi mengejar janji yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat nyata. Penganut agama kehilangan waktu dan energi yang berharga untuk memperbaiki kualitas hidup mereka di sini dan saat ini hanya karena terlalu sibuk mempersiapkan diri untuk sesuatu yang mungkin tidak pernah ada. Terakhir untuk bagian ini, mari kita bicarakan tentang isolasi sosial dan emosional yang diciptakan oleh fanatisme kelompok. Agama seringkali membangun tembok yang sangat tinggi antara kita dan mereka. Para pemeluk agama seringkali merasa ketakutan atau merasa berdosa jika mereka terlalu akrab dengan orang-orang yang memiliki pemikiran berbeda atau mereka yang dilabeli sebagai pendosa. Ini menciptakan sebuah lingkungan yang steril dan homogen, di mana penganutnya tidak pernah benar-benar belajar untuk memahami kemanusiaan dalam spektrum yang luas. Mereka menjadi korban dari gema suara mereka sendiri, echo chamber, yang pada akhirnya memicu prasangka dan ketidaktoleranan. Padahal, kekayaan pengalaman manusia terletak pada interaksi dengan perbedaan.
Dengan membatasi pergaulan dan asupan informasi hanya yang bersifat religius, penganut agama sebenarnya sedang memenjarakan diri mereka dalam sebuah gua intelektual yang gelap, di mana mereka hanya bisa melihat bayang-bayang realitas yang telah disaring oleh filter dogma. Mari kita bedah lebih dalam mengenai fenomena yang sering disebut sebagai penyanderaan emosional dalam struktur keluarga religius. Bagi kaum skeptis, salah satu sisi paling tragis yang menimpa pemeluk agama adalah fakta bahwa kasih sayang yang mereka terima dari lingkungan terdekat seringkali bersifat kondisional. Seseorang dicintai, dihormati, dan diterima selama ia tetap berada dalam koridor iman yang sama. Namun, begitu benih keraguan muncul atau ketika seseorang memutuskan untuk jujur pada hati nuraninya dan meninggalkan dogma tersebut, kasih sayang itu seringkali berubah menjadi pengucilan, amarah, atau bahkan kebencian. Di sini, penganut agama adalah korban dari sistem yang menjadikan hubungan darah dan persahabatan sebagai alat tawar-menawar spiritual. Mereka hidup dalam tekanan bawah sadar bahwa untuk tetap memiliki keluarga, mereka harus terus berpura-pura percaya. Ini adalah bentuk beban mental yang sangat berat, di mana kejujuran intelektual harus dikorbankan demi stabilitas sosial dan emosional. Selain itu, kita perlu menyeluruti bagaimana agama seringkali memanipulasi konsep penderitaan. Dalam banyak ajaran, penderitaan fisik atau mental dianggap sebagai ujian atau pembersihan dosa. Perspektif ini seringkali membuat penganutnya enggan mencari bantuan profesional yang bersifat saintifik, seperti psikolog atau psikiater, karena mereka merasa bahwa solusi atas penderitaan mereka hanyalah doa atau peningkatan kualitas ibadah. Data menunjukkan bahwa banyak orang yang mengalami depresi klinis atau gangguan kecemasan justru merasa semakin terpuruk karena mereka dituduh kurang beriman atau jauh dari Tuhan. Penganut agama menjadi korban dari simplifikasi masalah kesehatan mental yang sangat kompleks. Mereka terjebak dalam lingkaran setan, di mana mereka menderita secara psikis, namun dilarang menggunakan perangkat sains modern untuk menyembuhkannya, karena hal itu dianggap sebagai tanda kelemahan spiritual. Fenomena God of the Gaps atau menggunakan Tuhan untuk mengisi celah ketidaktahuan juga merupakan bentuk kerugian intelektual bagi para pemeluknya. Ketika sains belum bisa menjelaskan sesuatu, agama seringkali masuk dengan jawaban instan yang menutup ruang diskusi. Bagi penganutnya, hal ini mungkin terasa menenangkan di awal, namun dalam jangka panjang, ini menghambat perkembangan kapasitas otak untuk berpikir abstrak dan analitis. Mereka dididik untuk merasa nyaman dengan ketidaktahuan yang diberi label kesucian. Padahal, kemajuan peradaban manusia selalu didorong oleh ketidakpuasan terhadap jawaban yang ada dan semangat untuk terus menggali bukti empiris. Dengan menerima jawaban dogmatis, penganut agama kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan penemuan manusia yang luar biasa. Mereka dikondisikan untuk menjadi penonton pasif dari kemajuan ilmu pengetahuan, seringkali sambil memandang curiga terhadap penemuan-penemuan baru yang dianggap mengancam kenyamanan dogma mereka. Lebih jauh lagi, agama seringkali menciptakan apa yang bisa kita sebut sebagai arogansi spiritual yang palsu. Penganut agama seringkali dibelikan rasa percaya diri yang tidak berdasar bahwa mereka memiliki akses khusus terhadap kebenaran alam semesta, hanya karena mereka membaca satu buku tertentu. Hal ini sebenarnya merugikan mereka sendiri, karena menciptakan hambatan untuk belajar dari perspektif lain. Mereka menjadi korban dari rasa puas diri yang semu. Di dunia nyata yang terus berubah dengan cepat, kemampuan untuk melakukan unlearn dan relearn adalah kunci untuk bertahan hidup. Namun, dogma agama bersifat statis dan kaku. Akibatnya, banyak pemeluk agama yang merasa tertinggal atau merasa asing di dunia modern, bukan karena dunia ini jahat, melainkan karena sistem kepercayaan mereka tidak membekali mereka dengan fleksibilitas kognitif yang diperlukan untuk menavigasi realitas yang kompleks tanpa bantuan pegangan supranatural. Kita juga harus melihat bagaimana narasi tentang akhir zaman atau eskatologi seringkali digunakan untuk menciptakan urgensi yang palsu dan ketakutan yang melumpuhkan. Banyak pemeluk agama yang menghabiskan hidup mereka dalam kecemasan bahwa dunia akan segera berakhir, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk berinvestasi pada masa depan jangka panjang, baik itu dalam hal pelestarian lingkungan, pendidikan tinggi, atau pembangunan peradaban yang berkelanjutan.
Mereka menjadi korban dari pandangan dunia yang nihilistik namun dibungkus dengan bahasa religius. Jika dunia dianggap akan hancur dalam waktu dekat, maka tanggung jawab untuk memperbaiki dunia saat ini menjadi tidak relevan. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab kemanusiaan yang sangat berbahaya, di mana penganutnya kehilangan motivasi untuk meninggalkan warisan yang lebih baik bagi generasi mendatang karena mereka terlalu fokus pada keselamatan individual di alam lain. Terakhir, ada isu mengenai standarisasi perilaku yang seringkali tidak manusiawi. Agama cenderung memaksakan satu pola hidup tunggal bagi miliaran manusia yang sangat beragam secara biologis dan psikologis. Dari cara berpakaian, jenis makanan yang dikonsumsi, hingga pilihan pasangan hidup, semuanya diatur oleh aturan-aturan yang seringkali bersifat arbitrer atau mana suka, namun diklaim sebagai hukum ilahi. Penganut agama menjadi korban dari penyeragaman identitas ini. Mereka kehilangan keunikan individu mereka demi menjadi replika dari idealisme kelompok. Tekanan untuk menjadi sempurna menurut standar agama menciptakan banyak individu yang hidup dalam kepura-puraan atau hipokrisi karena mereka tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, namun terlalu takut untuk mengakuinya. Kehidupan yang penuh dengan topeng ini tentu saja sangat melelahkan dan merusak integritas personal mereka sebagai manusia yang utuh. Kita juga perlu menyoroti bagaimana agama seringkali melakukan intervensi yang sangat dalam terhadap aspek biologis manusia, yang pada gilirannya menciptakan penderitaan fisik dan psikologis bagi para pemeluknya. Tubuh manusia dalam banyak tradisi keagamaan tidak dipandang sebagai entitas biologis yang otonom, melainkan sebagai properti milik institusi atau kekuatan transenden yang harus diatur dengan ketat. Larangan-larangan terhadap ekspresi seksualitas yang sehat, pengaturan cara berpakaian yang seringkali tidak ergonomis atau tidak sesuai iklim, hingga pantangan makanan yang tidak didasari oleh alasan kesehatan medis adalah bentuk pengekangan terhadap hak dasar manusia atas tubuhnya sendiri. Pemeluk agama menjadi korban dari perasaan malu yang tidak perlu terhadap fungsi-fungsi alami tubuh mereka. Ketika dorongan biologis yang normal dianggap sebagai godaan setan atau tanda rendahnya moralitas, maka individu tersebut dipaksa untuk hidup dalam konflik internal yang abadi dengan dirinya sendiri. Ini bukan sekadar masalah aturan, melainkan masalah integritas psikofisik di mana penganutnya kehilangan kemampuan untuk merasa nyaman dan berdaulat atas tubuh mereka sendiri. Selain itu, terdapat sisi gelap dalam cara agama mengelola sejarah dan memori kolektif. Untuk mempertahankan klaim kebenaran mutlaknya, banyak institusi agama yang melakukan distorsi terhadap fakta-fakta sejarah atau menyaring informasi agar sesuai dengan narasi dogma. Para pemeluk agama seringkali menjadi korban dari ketidaktahuan yang dipelihara secara sistematis. Mereka diberikan versi sejarah yang telah disterilkan, di mana peran agama mereka selalu digambarkan sebagai pembawa kedamaian dan kemajuan, sementara kontribusi kelompok lain atau sisi gelap dari sejarah agama tersebut disembunyikan atau dimanipulasi. Dengan memberikan narasi sejarah yang bias, agama sebenarnya telah merampas hak penganutnya untuk memahami realitas dunia secara objektif. Mereka dibesarkan dalam gelembung informasi yang membuat mereka sulit untuk bersikap jujur secara intelektual terhadap kegagalan masa lalu, yang pada akhirnya menghambat kemampuan mereka untuk belajar dari sejarah dan mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa depan. Salah satu mekanisme yang paling efisien namun merugikan adalah bagaimana agama mengeksploitasi kebutuhan dasar manusia akan komunitas. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan rasa memiliki, dan agama menyediakan hal itu dengan sangat baik. Namun, masalahnya terletak pada biaya sosial yang harus dibayar. Komunitas agama seringkali menjadi apa yang oleh para sosiolog disebut sebagai total institution, di mana seluruh aspek kehidupan individu terikat pada satu identitas kelompok. Penganut agama menjadi korban karena mereka seringkali tidak memiliki jaringan pengaman sosial di luar lingkaran agamanya. Jika mereka memutuskan untuk keluar atau berbeda pendapat, mereka terancam kehilangan segalanya, dukungan finansial, pertemanan, hingga pengakuan keluarga. Ini adalah bentuk pemerasan sosial yang membuat banyak individu tetap bertahan dalam sistem kepercayaan yang sebenarnya sudah tidak mereka yakini lagi secara rasional. Mereka terjebak dalam ketergantungan yang diciptakan secara sengaja
yang membatasi kemerdekaan mereka untuk mengeksplorasi dunia di luar batas-batas sempit kelompoknya. Dalam bidang pendidikan, kita melihat bagaimana kurikulum berbasis agama seringkali menjadi penghalang bagi perkembangan kemampuan berpikir kritis pada anak-anak. Banyak penganut agama yang tumbuh tanpa pemahaman yang memadai tentang metode ilmiah, logika formal, atau filsafat, karena subjek-subjek tersebut dianggap dapat menggoyahkan iman. Ini adalah kerugian besar bagi individu tersebut di tengah persaingan global yang sangat mengandalkan kecakapan rasional. Dengan membatasi paparan terhadap ide-ide yang menantang, agama sebenarnya sedang menciptakan individu yang kurang kompetitif dan lebih mudah dimanipulasi oleh otoritas. Mereka menjadi korban dari sistem pendidikan yang lebih memprioritaskan hafalan teks kuno daripada kemampuan memecahkan masalah modern secara kreatif. Pada akhirnya, ini menciptakan kesenjangan intelektual yang membuat pemeluk agama seringkali merasa teralienasi dari diskursus sains dan teknologi yang sedang membentuk masa depan umat manusia. Kita juga tidak boleh mengabaikan apa yang disebut sebagai religious trauma syndrome atau sindrom trauma religius. Ini adalah kondisi psikologis nyata yang dialami oleh banyak orang yang mencoba melepaskan diri dari lingkungan agama yang otoriter atau yang mengalami pelecehan di dalam institusi agama. Bagi seorang skeptis, keberadaan kondisi ini adalah bukti paling konkret bahwa agama bisa menjadi sangat merusak. Penganut agama menjadi korban dari luka-luka emosional yang seringkali tidak diakui oleh komunitas mereka sendiri. Ketakutan akan neraka yang ditanamkan sejak kecil, perasaan bersalah yang tak kunjung hilang, hingga trauma akibat isolasi sosial dapat membekas seumur hidup. Seringkali, sistem pendukung dalam agama justru menyalahkan korban atas penderitaan mereka sendiri, dengan dalih bahwa penderitaan tersebut adalah hasil dari kurangnya ketaatan. Ini adalah bentuk pengkhianatan emosional yang dilakukan oleh sistem kepercayaan terhadap orang-orang yang paling setia kepadanya. Lebih jauh, klaim agama tentang kebenaran absolut seringkali menghalangi terciptanya solidaritas kemanusiaan yang bersifat global. Di saat dunia menghadapi krisis yang membutuhkan kerjasama lintas batas, seperti perubahan iklim atau pandemi, sektarianisme agama seringkali menjadi batu sandungan. Para penganut agama menjadi korban dari pandangan dunia yang terfragmentasi, di mana mereka lebih mementingkan keselamatan atau kepentingan kelompok iman mereka sendiri daripada kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Mereka diajarkan untuk curiga terhadap agenda luar atau sains yang dianggap sebagai ancaman bagi iman. Akibatnya mereka seringkali menentang kebijakan-kebijakan publik yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi keselamatan mereka sendiri dan orang lain. Dalam kacamata skeptisisme, ini adalah ironi yang menyedihkan. Sebuah institusi yang mengaku membawa keselamatan justru seringkali menjadi penghalang bagi solusi-solusi nyata yang dapat menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup di dunia ini. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa narasi kebencian yang sering dituduhkan kepada kaum skeptis sebenarnya adalah sebuah mekanisme pertahanan yang sengaja dibangun oleh institusi agama untuk mencegah terjadinya dialog yang jujur. Dengan melabeli setiap kritik sebagai bentuk kebencian atau penistaan, institusi berhasil menciptakan benteng emosional di sekitar penganutnya. Hal ini membuat para pemeluk agama merasa diserang secara personal setiap kali ada klaim dogma mereka yang dipertanyakan. Padahal, dari seluruh rangkaian data dan argumen yang telah kita bahas, terlihat jelas bahwa skeptisisme bukanlah sebuah serangan terhadap individu, melainkan sebuah bedah kritis terhadap sistem ideologi yang dianggap membelenggu potensi manusia. Kaum skeptis tidak memandang para pemeluk agama sebagai musuh yang harus dikalahkan, melainkan sebagai sesama manusia yang hak kognitifnya, hak untuk bertanya tanpa rasa takut, hak untuk ragu tanpa ancaman neraka, dan hak untuk berpikir mandiri tanpa tekanan komunitas, sedang disandara oleh struktur kepercayaan kuno. Pemeluk agama adalah korban pertama yang kehilangan otonomi intelektual mereka sebelum sistem tersebut menyasar orang lain. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak mengorbankan waktu, energi, emosi, dan materi demi sebuah janji yang kebenarannya tidak pernah bisa diverifikasi secara empiris. Ketika seorang skeptis menolak sebuah klaim agama, itu adalah sebuah tindakan kejujuran intelektual. Kita tidak bisa menerima begitu saja pernyataan tentang alam semesta hanya karena pernyataan itu tertulis di buku yang dianggap suci, sementara realitas objektif menunjukkan hal yang berbeda. Bagi kaum skeptis, mempertahankan integritas rasional adalah sebuah kewajiban moral terhadap diri sendiri dan terhadap kemanusiaan. Jika kita membiarkan klaim-klaim tanpa bukti menguasai ruang publik dan kebijakan negara, maka kita sedang membiarkan peradaban ini mundur ke masa kegelapan. Oleh karena itu, skeptisisme adalah bentuk kepedulian yang mendalam terhadap masa depan umat manusia agar tidak terus-menerus terjebak dalam delusi kolektif yang merugikan.
Kita harus berani melihat bahwa kebebasan yang sesungguhnya dimulai ketika manusia berani mengakui bahwa mereka tidak tahu, daripada berpura-pura tahu melalui iman. Iman seringkali hanyalah sebuah tirai yang menutupi rasa takut kita akan ketidakpastian. Dengan meruntuhkan tirai tersebut, kita memang akan menghadapi kedinginan dari realitas yang mungkin tidak selalu nyaman. Namun di sanalah letak kedewasaan manusia. Para pemeluk agama telah lama dijauhkan dari kedewasaan intelektual ini karena mereka selalu diberikan jawaban siap saji yang mencegah mereka untuk memasak pemikiran mereka sendiri. Skeptisisme menawarkan sebuah jalur pembebasan, sebuah cara untuk melihat dunia apa adanya tanpa filter dogma yang mendistorsi persepsi. Ini bukan tentang menghancurkan komunitas, melainkan tentang membangun komunitas yang didasarkan pada bukti, logika, dan empati yang tulus, bukan pada kesamaan ritual atau ketakutan akan hukuman gaib. Melihat penganut agama sebagai korban memberikan kita perspektif yang lebih penuh kasih. Ini mengubah rasa frustasi menjadi empati. Kita memahami bahwa sulit untuk melepaskan sesuatu yang telah menjadi bagian dari identitas seseorang sejak kecil. Namun, diam terhadap kesalahan klaim juga bukanlah sebuah pilihan yang bijak. Kita perlu terus menyuarakan kebenaran ilmiah dan rasionalitas agar mereka yang saat ini masih terjebak dalam sistem tersebut setidaknya memiliki akses terhadap sudut pandang alternatif. Perubahan mungkin tidak terjadi dalam semalam, namun setiap pertanyaan yang muncul di benak seorang pemeluk agama adalah retakan kecil pada dinding dogma yang suatu saat akan meruntuhkan penjara intelektual tersebut. Pada akhirnya, perjuangan kaum skeptis adalah perjuangan untuk mengembalikan martabat manusia sebagai makhluk yang berpikir, yang berdaulat atas pikirannya sendiri, dan yang tidak lagi mau diperbudak oleh dongeng-dongeng masa lalu. Demikianlah pemaparan mendalam kita mengenai sudut pandang skeptisisme terhadap fenomena keberagamaan. Kita telah menelusuri bagaimana penolakan terhadap klaim agama bukanlah bentuk kebencian, melainkan upaya untuk membebaskan manusia dari beban dogma yang tidak perlu. Kami berharap diskusi ini dapat memicu refleksi yang lebih dalam bagi siapapun, baik yang percaya maupun yang mulai meragu. Jika Anda merasa konten seperti ini penting untuk disuarakan dan memberikan perspektif baru yang mencerahkan di tengah riuhnya narasi yang ada, kami mengundang Anda untuk terus mendukung perjalanan kami. Terima kasih telah menjadi bagian dari pendengar yang kritis dan terbuka. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan intelektual lainnya hanya di channel Silent Majority. Kami hadir untuk menyuarakan apa yang seringkali hanya berani dipikirkan namun jarang diungkapkan. Suara-suara yang selama ini teredam oleh dominasi dogma kini memiliki ruangnya di sini. Bagi Anda yang ingin berkontribusi lebih jauh dalam mendukung riset dan produksi konten kami yang mendalam, kami sangat menyarankan untuk bergabung dalam membership Silent Majority. Dengan bergabung sebagai member, Anda akan mendapatkan akses eksklusif ke video-video khusus member yang membahas topik-topik sensitif secara lebih tajam dan tanpa filter. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan akses awal untuk menonton video-video terbaru kami sebelum dipublikasikan untuk umum. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk tetap menjaga integritas dan kemandirian saluran ini dalam menyajikan data dan fakta yang objektif. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah berani untuk berpikir.